Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta seluruh keluarga besar Spensa Serasi, SMP Negeri 1 Talango dan seluruh siswa di mana saja berada. Selamat datang kembali di podcast kami, podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa, seperti biasa, kehadiran kami di bulan suci Ramadan ini untuk memberikan nuansa baru bagi kita semuanya, terutama sekali untuk syiar dan dakwah Islamiyah. Dan hari ini pemirsa, alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu istimewa hari ini. Beliau adalah Bapak Nur Habibi SSTP MH. Beliau adalah camat Talango. Dan pemirsa, di mana saja berada, pada hari ini kita akan membahas dan mengkaji kembali tentang sebuah sirah nabawiyah. Dan insya Allah yang kita bahas adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, langsung saja kita menyambut kehadiran beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Di hitungan berapa hari Ramadan ini kita berjumpa kembali dan insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, Pak Nur Habibi, hari ini sesuai dengan agenda kita bahwa topik kita lah membahas tentang bagaimana sirah nabawiyah dan fokus kepada sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk beberapa menit ke depan ini nanti kami silahkan Bapak untuk menjabarkan apa saja yang bisa kemudian mengikuti sirah Rasulullah SAW dan kemudian nanti keteladanan beliau untuk kita umatnya. Untuk itu waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ajma'in. Yang saya sayangi adik-adik siswa SMP dan juga semua pendengar, pada kesempatan kali ini, pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, tidak henti-hentinya kita selalu meningkatkan amal ibadah kita. Pada kesempatan kali ini kami selaku Camat Talango akan memberikan sedikit nasihat terutama dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui Nabi Muhammad SAW lahir pada masa kejahilian, di mana pada masa tersebut banyak tingkah laku yang memang tidak bisa memanusiakan manusia. Karena itu Rasulullah lahir sesuai dengan hadis, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena jelas akhlak itu yang paling utama, terutama pada saat ini, terutama adik-adik semuanya. Bagi kami juga menjadi teladan kepada adik-adik nantinya ke depannya. Karena dengan dinamika kehidupan yang saat ini yang sangat kompleks sekali, di mana medsos, gadget itu menjadi pegangan utama buat adik-adik. Semua hal ada di situ, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi pada kesempatan kali ini dalam konteks penyampaian akhlak meniru Rasulullah, yang pertama, kita semuanya, baik kami selaku orang tua maupun anak, dan juga untuk adik-adik semua selaku anak yang sekarang menimba ilmu, mari kita hormati orang tua, karena bagaimanapun orang tua adalah memberikan waktunya, tenaganya, jiwanya, serta semuanya untuk kesuksesan pendidikan adik-adik semuanya. Jangan pernah sedikit pun membantah,
Karena jelas di dalam Al-Quran kita tidak boleh membantah, terkecuali kita disuruh untuk syirik kepada Allah. Dan selanjutnya kami sampaikan, orang tua itu sangat baik kepada kita semua. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak sukses menjalani kehidupan ini. Terutama bagi adik-adik, mari kita lakukan tanggung jawab adik, belajar dengan baik di sini, jauhi pergaulan yang memang tidak bermanfaat, terutama minum-minuman keras, perzinahan. Ini kita saat ini memang sudah sangat-sangat riskan sekali untuk hal tersebut. Kalau bukan diri adik sendiri yang bisa menjaga, tidak ada lagi, karena semuanya bisa dibohongi. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan, orang tua menjadi sangat penting bagi adik-adik semua. Kalau adik-adik ingin nantinya diperlakukan baik oleh anaknya di kemudian hari, maka perbaikilah juga saat ini kepada orang tuanya. Menjadi contoh. Jadi sesuai hadis, yaitu berbaguslah kalian kepada orang tuanya, insya Allah nanti anak kalian juga akan bagus. Jadi itu penyampaian dari kami. Dan selanjutnya yang tak kalah pentingnya untuk kesuksesan adik-adik ke depannya, karena kami sudah mengalami, kami selaku menjadi camat ini bukan berlatar belakang dari garis orang yang punya. Jadi untuk adik-adik semua, kegigihan itulah yang paling utama untuk meraih kesuksesan. Baik Pak, ini menarik sekali sebuah topik. Kalau tadi Bapak sempat menyinggung sebuah kalimat bahwa Rasulullah SAW itu diutus, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, dari perjalanan sirah Rasulullah SAW yang terlahir di tengah-tengah kehidupan jahiliyah pada waktu itu, Rasulullah kemudian muncul pada waktu itu dan dilahirkan, luar biasa bagaimana akhlak pada waktu itu. Nah sekarang kalau kita melihat pada situasi dan kondisi seperti ini, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ini luar biasa, imbas bagaimana pergaulan, interaksi dengan digital dan seterusnya. Apakah menurut Bapak, Pak Camat, dengan memperhatikan kondisi saat ini, apakah sebegitu kacaunya akhlak, atau ada dekadensi moral di generasi-generasi kita atau umat saat sekarang ini? Terkait hal tersebut, saya sendiri sangat prihatin, terutama bagi anak-anak muda. Sekarang kita ketahui di medsos semuanya hal-hal yang aib, menjadi aib itu dipertontonkan, yang semestinya itu kita menjadi malu tapi dipertontonkan semuanya. Jadi itulah degradasi moral sangat terasa saat ini. Oleh karena itu pendidikan moral itu sangat penting kepada anak-anak. Untuk menambahkan juga apa yang saya sampaikan tadi, kepada adik-adik semua, kepada siapapun untuk saling menghormati, baik kepada teman kita terutama yang cacat, kekurangan fisik dan sebagainya, terutama juga orang yang tidak punya. Nantinya adik-adik ketika di luar akan berinteraksi dengan tetangganya, pasti ada yang tidak punya atau yang kekurangan secara finansial. Untuk jangan direndahkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kemujuran, kesuksesan itu berpihak pada siapa. Tapi selama kita selalu menghormati kepada semuanya, insya Allah itu salah satu sukses
kunci ke depannya. Oke. Di dalam Al-Quran sendiri menegaskan tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW, sehingga disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengenai tentang bagaimana kerendahan hati beliau, kemudian beliau tidak menyakiti dengan kata-katanya, apalagi dengan tindakan beliau gitu ya. Konsep akhir ini ada istilah pembulian, Pak. Tadi sempat dikatakan seperti itu ya. Kita nggak tahu kalau misalnya yang dibully itu justru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana menurut Islam? Ya, menurut Bapak sendiri juga, kemudian berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk saling menghormati di antara kita. Bapak melihat pembulian, praktek bully sekarang ini merendahkan atau menyakiti orang lain dengan kata-kata seperti apa? Pada konteks sekarang untuk pembulian ini bagi kami ada dua, Pak. Ya. Yang pertama itu bisa melatih mental. Ya. Ketika anak itu yang kuat, pasti akan kuat mentalnya. Jadi ya. bisa dalam kehidupannya dia akan lebih kuat menghadapi kedepannya. Bagi anak-anak yang tidak kuat mental, ini yang perlu kita antisipasi kan seperti itu. Ketika memang tidak kuat mental, pasti dia akan yang pertama akan minder. Ya. Terkadang mau sekolah dia malas kan seperti itu. Karena apa? Ketika di sekolah nanti akan dibully kan, seperti itu. Banyak hal-hal kasus semacam itu. Jadi perlunya juga kami juga pada kesempatan kali ini kami juga punya tayangan. Mungkin nanti kalau memang berkenan nanti pihak SMP ini juga menayangkan salah satunya. Kita perlu juga menayangkan gimana sulitnya orang tua untuk mencari rezeki kan seperti itu. Dari semua hal kita tidak berkaca kepada negara lain dan sebagainya. Ketika memang ada bagusnya kita ambil kan seperti itu. Ketika memang ada hal yang buruk nantinya kepada kita semua itu kita buang. Di video tersebut menampilkan semua perjuangan orang tua, gimana dia bekerja dari pagi sampai malam jadi kuli dan sebagainya. Jadi anak itu ketika melihat hal tersebut bisa tersentuh. Dan juga dari hal tersebut nantinya bisa menggugah iba mereka kepada orang tua, sehingga nantinya anak-anak itu bisa benar-benar untuk melanjutkan dalam artian pendidikannya, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Karena yang kita perlukan memang saat ini adalah ketuk hati kan seperti itu. Kalau untuk cara berpikir, logika dan sebagainya, saya yakin anak-anak ada kesan begini, sudah Pak. Terkadang anak-anak itu semua, merasa tapi ketergantungan pada seorang bapak. Bukan hanya itu saja, tetapi cara mereka ngomong, orang tua, ya menurut kita ya kurang minim akhlak gitu ya. Baik cara itu yang berbicara dengan orang tua, dan lain terus sebagainya. kemudian seakan-akan tidak menghargai jerih payah orang tua yang luar biasa itu. Ini pintar, panas, kemudian kehujanan seperti itu. Tetapi kok anak-anak kita kurang begitu merespon atau mengapresiasi seperti apa perjuangan bapaknya gitu. Nah, apa yang bisa dicontohkan dari Rasulullah SAW untuk kemudian kita terapkan, Bapak? Yang pertama yang bisa kita contohkan, Rasulullah sejak masa kecil beliau tidak pernah dalam artian masa dari kecil memang sudah terbiasa untuk mandiri. Iya. Sampai berdagang, Pak ya? Berdagang bersama pamannya kan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa memang dari masa kecil kita anak-anak itu memang dididik untuk selalu membantu kegiatan yang ada di rumah. Iya. Mohon maaf saja bagi anak-anak, terutama anak kami kan seperti itu, di rumah setelah makan minta tolong piringnya dicuci. Itu memang hal sepele, tapi itu membuat kita anak-anak mempunyai rasa untuk bertanggung jawab. Iya. Apa yang dilakukan seperti itu. Iya. Setiap waktu hari apa ketika suruh bersih-bersih halaman seperti itu. Itu juga membuat anak-anak biar mandiri nanti ke depannya. Yeah. Dan juga apa yang disampaikan Bapak tadi, Rasulullah memang menjadi suri teladan yang sangat baik untuk kita semuanya.
Banyak sirah-sirah nabawi itu sangat bagus untuk anak-anak semuanya, dan bukan untuk anak-anak tapi untuk orang tua, untuk memberikan contoh kepada anaknya seperti itu. Itu sangat penting, karena itu faktor lingkungan keluarga itu yang paling faktor utama. Lingkungan keluarga, orang tua memang itu yang paling utama. Gimana kita cara memperlakukan anak yang pertama, gimana kita memperlakukan pasangan, gimana kita memperlakukan orang tua, karena anak itu akan melihat langsung. Oleh karena itu pendidikan yang memang paling awal dan sangat mula itu memang pendidikan dari keluarga. Dari keluarga. Oh iya. Baik Pak, menarik. Tadi Bapak mengatakan bahwa Rasulullah itu memang digembleng mulai kecil ya. Oke, kita sudah memahami profil dari kecil Rasulullah sampai beliau menjadi seorang bapak. Nah, ketika kita menyoroti bapak, maka Rasulullah SAW sosok seorang ayah, sosok seorang abi, sosok seorang abah yang mungkin jadi percontohan bagi kita, bahwa ini penting bagaimana beliau mencetak dan mentarbiyah anak-anak seperti Fatimah Az-Zahra itu ya, sehingga beliau itu luar biasa, dan sehingga membuat generasi-generasi muda, kalau kita terapkan sekarang ini, membuat generasi-generasi muda betul-betul melihat, karena percontohan dari seorang ayah, profil seorang ayah yang memang mentarbiyah anak dengan baik ya. Oke Bapak, selanjutnya di sesi ini kita pengen apa yang menjadi pesan-pesan Bapak khusus kepada anak-anak kita yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian anak-anak kita bisa memahami. Silakan Pak. Pesan untuk adik-adik semua yang saya sampaikan tadi, tabirukum abnaakum, berbuat baiklah kalian pada orang tua, insya Allah nanti anak-anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Yang selanjutnya, hormati pada siapapun, baik itu yang tua, yang muda, yang berkekurangan, baik mempunyai cacat fisik, apalagi yang kekurangan finansial, yang miskin. Jangan kita selalu mencela orang, karena ketika kita kembali pada diri sendiri, kita yang dicela gimana, merasa sakit. Sebelum kita mencubit, coba cubit diri sendiri. Itu kata kuncinya. Sebelum kita mengeluarkan kata kepada orang, dipikir dulu ini kata apakah membuat sakit perasaan orang lain, menyinggung atau tidak. Jadi pada adik-adik semuanya, bergurau boleh bergurau, tapi harus ada batasannya. Ya. Baik Bapak dan pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, itu perbincangan kita dengan Bapak Camat hari ini, yaitu Bapak Nur Habibi SSTPMH, dan mudah-mudahan dari sirah nabawiyah ini kita mendapatkan hikmah dan ibroh yang kita pelajari dan kemudian kita teladani untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi, saya Muhammad Ilham sebagai pembaca atau host hari ini, serta seluruh kru dan tim podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan menyampaikan selamat beribadah puasa Ramadan. Dan untuk itu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Talango. Terima kasih Bapak. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.